otak atau sel otak. Dan teknologinya itu baru satu yang akan bikin, yang namanya Terminate Mind Force itu, atau TMF itu. Dan mereka tidak tahu rahasianya. Mungkin mereka melihat hanya sebuah parabola saja, dan memang bisa dimanfaatkan sebagai parabola. Bisa menangkap siaran parabola juga bisa. Tetapi ketika disetting ke channel yang lain, itu bisa menjadi alat untuk mengirimkan gelombang pikiran. Melalui ionosfer dipantulkan, langsung menyebar. Nah, itu sudah dibuat juga softwarenya, ini plug-in-kan pada Anda semua, yaitu software amigdala. Software amigdala itu efektif dan terbukti pesan kita nyampe ke alam bawah sadar mereka. Jadi kita sudah punya dua senjata untuk menggerakkan itu. Untuk berpropaganda itu kita sudah punya dua. Satu TMF, dua software amigdala. Kalau gambar begini mah gampang, tinggal bikin. Gampang banget kalau gambar-gambar seperti tadi mah. Tinggal bikin pakai Photoshop, atau tinggal gambar, sebarkan, dan sebagainya. Kedua, buku mengenai fisiologi. Jadi, ini adalah dasar dari titik-titik totokan, atau bagaimana tentang yang namanya syaraf-syaraf yang berhubungan dengan langsung bagian-bagian di otak yang berbahaya. Mereka mempelajari yang namanya titik kematian. Nah, jadi yang selama ini cerita tentang ilmu totok jalan darah dan sebagainya, itu sebetulnya sudah diringkas dan dirangkum dalam buku, salah satu buku yang dikuasai oleh 9 pria tak dikenal itu, atau 9 Unknown Men. Titik-titik yang berhubungan dengan bagaimana kita membunuh dengan satu pukulan. Banyak titik-titik yang membunuh Anda itu, yang bisa membunuh. Contohnya, misalnya kita fokuskan tenaga pada satu titik. Bisa begini, kalau begini lebih susah karena harus dialiri tenaga yang lebih besar. Tapi biasanya orang-orang lebih banyak memilih begini, diputar. Dan sasarannya, misalnya sasarannya ini. Di bawah hidung, di titik ini, ada titik saraf yang apabila dikejutkan secara mendadak, itu bisa membunuh manusia. Atau di titik ini, di dagu, dua titik ini. Jadi ketika kita, tapi harus tepat ya, harus tepat. Tidak boleh tidak tepat. Ya, mati. Makanya kenapa kalau dipukul dagu suka langsung lemas kan? Neuk, gitu kan. Lutut tuh langsung lemas. Dengan benda misalnya seperti sarung tinju. Getarannya itu nyampe ke atas melalui titik di sini. Tapi harus pas. Banyak titik-titik kematian itu. Banyak sekali. Mungkin itu belum diajarkan ya oleh Akang. Karena jurus saja jarang dilatih. Jurus jarang dilatih, latihan tede hararese. Apalagi belajar titik. Banyak. Dan ukuran-ukurannya itu banyak. Tiap orang itu harus bisa kita rasakan dari mana arahnya. Mereka itu membentuk garis titik-titik itu.
Ada garis-garis lurus di depan atau di belakang dan terpusat di belahan. Tapi harus tepat. Harus tepat dan tenaganya juga mesti besar. Jadi begitu, langsung kulapet. Itu nggak akan ingat apa-apa lagi, tiba-tiba gelap dan dia sudah selesai. Coba seorang ke depan. Gak akan dibunuh, tenang aja. Cuma mau nunjukin titik-titiknya aja. Punten, Kang Ibai, maju-maju. Nah, jadi garis dari sini, ini garis sentralnya. Jadi ada beberapa titik di sini, itu beberapa titik. Mulai dari, ambil dari sini, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini. 3 jari. 3 jari yang ukuran akang. Bukan 3 jari gemuk. Atau ukuran bratwurst. Sosis badak bratwurst. Nah, terus ambil 3 ke bawah di sini. Nah, terus ambil 3 ke samping di sini. Tapi masih cepat dan kuat. Jadi nggak bisa lambat. Terus ngambilnya juga tidak boleh begini, tapi harus dari bawah, dari sini. Terus 3 lagi ke bawah, nah di sini. Ini aja nih. Nah terus ini. Dari bawah, dari sini. Tiap orang itu punya titik-titik yang berbeda. Ambil 3. Nah, ukurannya dari batas rambut ya. Batas rambut. Kalau yang botak gimana? Tapi yang botak juga pasti ada bekas batas rambut. Dia harus ingat. Kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau tidak, kita tinggal rasakan. Nah, di 9 unknown man ini, mereka bisa melontarkan energi sehingga sudah terpetakan semua titiknya itu. Jadi tinggal cari. Gimana dia? Tinggal cari. Dia harus pas. Dilempar juga harus pas. Jadi sebetulnya energi tubuh manusia itu, kalau penguasaannya jauh lebih bagus, maka kita tidak perlu menghafalkan titik, rasakan, kita bisa merasakan langsung. Pergerakan mereka itu sudah bisa membuat kita memfeedback apa yang menjadi titik kelemahan mereka. Dan itu, pengetahuan itu tuh jauh sebelum ada 9 unknown men ini atau 9 pria tak dikenal ini, jauh. Sejak zaman Adam pun pengetahuan itu sudah ada. Karena Adam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adam bisa mengkloning Siti Hawa, berarti Adam tahu soal anatomi. Adam tahu soal yang namanya pemetaan DNA. Adam tahu bagaimana merekayasa genetik. Kemudian soal mikrobiologi. Buku selanjutnya itu soal mikrobiologi. Bagaimana merekayasa genetik, bagaimana kita membuat virus misalnya, atau bagaimana mematikan virus. Nah, ketika mereka mempraktekkan mikrobiologi ini, mereka gunakan untuk kebaikan.
seperti yang diceritakan di sini. Nah, makanya kenapa Sungai Gangga itu disebut sungai yang suci. Mereka yang sakit bisa sembuh di Sungai Gangga. Sungai Gangga dulu itu tidak seperti sekarang airnya coklat, tidak. Zaman dulu itu airnya bening, bersih. Nah, salah satu yang memegang buku itu, yang mempelajari tentang mikrobiologi, mereka mengembangkan sejenis antivirus atau antibakterial yang dilepaskan di hulunya. Sehingga ketika mereka semua mandi di Sungai Gangga, mereka jadi sehat. Mungkin kalau Akang mah di hulunya dikasih HMR atau hypermolecular resonan biar airnya menjadi 165. Jadi ketika dipakai mandi itu jadi lebih segar, lebih enak. Cuma kalau itu mikrobiologi, jadi mikroba. Jadi bagaimana menetralisir mikroba-mikroba yang ada di sana. Antimikrobanya misalnya anti flu, kemudian anti koreng, anti kadas, kudap, kutu air, kurap, kutu air dan sebagainya. Mungkin seberapa panak seluhur dibanjurkan gitu. Jur gitu. Atau mereka sengaja menimbunkan belerang di hulunya, bisa. Jadi kalau misalnya Anda ingin seolah-olah air sungai Anda itu air yang ajaib, tanam aja belerang di atas, lumayan. Ya minimal koreng, kurap, kutu air, kadas dan sebagainya mah ketolonglah dikit. Tetapi koreng, kadas dan kurap sekarang berbeda dengan koreng, kadas, kurap yang dulu. Sok lihat. Anda yang punya korengan, misalnya ngeum di Cipanas anggar we lila budugna gitu. Karena sekarang berbeda. Si virus atau bakteri yang ada di sana itu, mereka sudah bermutasi, sudah menjadi mutan. Dan si belerang yang ada di pegunungannya itu sudah tercemar oleh asam. Jadi sekarang sudah tidak ampuh lagi. Asam yang diakibatkan dari pembakaran dari kendaraan-kendaraan atau dari karbon monoksida. Makanya sekarang hujan itu mengandung asam. Kalau misalnya Anda jemur pakaian, kemudian lupa di jahitan kah? Lupa menjahit ketika hujan, sok ambengan gara pas garing, bau hasem. Pasti bau hasem. Karena sekarang air yang dari alam itu sudah mengandung asam. Tidak seperti air zaman dulu. Air. Nah, tadi soal kebaca nggak dari? Tidak kebaca. Walah. Jadi mau dibacakan saja. Nah ini, di sini dicontohkan mereka itu memasukkan sesuatu atau mendesain sesuatu di Sungai Gangga. Tadi kan Akang udah cerita. Jadi yang namanya mikrobiologi atau mikroba itu sebetulnya mudah sekali direkayasa. Jadi satu mikroba itu dia punya tentakel. Nah tentakelnya itu bisa saling mempengaruhi. Jadi berubah dia. Nah, ini keluar dia tentakel. Jadi kalau misalnya kita mau merekayasa genetik sebuah mikroba, kita harus membuat satu atau dua jenis mikroba yang lebih kuat daripada sebangsanya. Jadi dia bisa mempengaruhi bangsanya, sama seperti manusia. Cuma bedanya kalau manusia mah keluar tulale gitu, set atau belalai, set langsung olohok gitu, langsung nurut gitu. Nah mikroba juga begini. Kita harus membuat mikroba-mikroba yang lebih kuat sehingga bisa saling mempengaruhi dan lihat berubah.
manusia ketika dia mempengaruhi yang lain, itu bisa dengan tadi propaganda, atau bisa dengan feromon. Manusia itu punya yang namanya semacam kimia yang mampu mempengaruhi kimia lain asal kimia tersebut kuat. Contohnya seperti di lebah. Lebah itu ada yang namanya feromon. Manusia pun punya semacam begitu unsur atau kelenjar semacam begitu. Yang biasanya manusia itu meningkatkan kekuatan si kelenjarnya itu atau si hormon itu ada dengan berbagai macam cara. Pertama dengan cara kimia. Nah, dengan cara kimia ini sudah hilang lama. Kedua, dengan cara berkolaborasi dengan jin dan istilah pelet. Nah, pelet itu sebetulnya si jin meningkatkan si hormonal itu dan ditujukan pada satu. Misalnya kita bogoh kasaha, terus kita konsentrasi. Nah, si jin dibantu konsentrasi, lalu kita dengan berbagai macam ritual dan sebagainya. Nah, si jin bantu. Nah, si hormonal yang berfungsi seperti feromon itu, dia mulai memancar ke sasaran, sehingga ngejam sasaran. Jadi, ya seperti ini. Cuma bedanya, itu energi. Kalau kita energi yang dipakai, bukan kita. Tukang pelet itu energi yang dipakainya. Nah, ini. Jadi prinsip kerja pelet itu sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan jin pun sebetulnya bisa dikaji secara ilmiah. Cuma batasan ilmiah seseorang kan beda-beda. Mungkin ilmiah dia itu masih di level ini, tapi ilmiah dia sudah di level ini. Makanya yang di sini itu ngomongnya ilmiah terus, bari jeung teu bisa nyieuna naon, kan banyak yang begitu ya. Bicaranya ilmiah, bicaranya ini itu, tapi dia tidak bisa menemukan sesuatu. Kan ngomongnya wungkul ngacablak, gelar banyak. Bikin buku juga niru lagi dari buku-buku lain. Nah, berarti kemampuan ilmiah dia masih di sini. Tetapi apabila orang punya kemampuan ilmiahnya sudah di sini, dia bisa bikin segala macam. Nah, sekarang banyak sekali orang-orang ilmiahnya itu di sini, tapi nggak jago gitu. Jadi istilah kita mah bodoh tapi nggak jago. Gitu. BTN. Dari ngomongnya mah tinggi-tinggi, hararebat gitu ta ngomong mah. Pas diajak action mah kalah labur gitu. Menjelaskan, wah ini tidak bisa begini karena begini. Coba kita buktikan. Ternyata bisa. Oh, ini anomali. Ini beda. Tidak bisa begini. Ini pasti dibantu oleh jin. Itu. Jadi ilmiah mistis yang begitu tuh namanya. Bukan ilmiah logis. Karena dia mentok, akhirnya dilemparkan pada makhluk astral. Nah, ini. Jadi prinsip pelet itu seperti itu. Nah, apa bedanya dengan asihan? Kita tidak, misalnya di kita kan ada bagaimana kita menyebarkan yang namanya daya tarik. Menyebarkan yang namanya aura kita itu lebih baik dan bisa mempengaruhi semua orang. Jadi kita manfaatkan energi. Energi kita itu berfungsi menggerakkan si hormonal itu. Cuma bedanya tidak ditujukan pada satu orang, tapi disebarkan ke semua. Karena manusia itu adalah khalifah fil ard. Jadi kita sebarkan pada semua, biar kita itu bisa lebih berguna lah untuk umat. Minimal tidak manyun lah gitu, biar manyun pun kelihatan manis gitu. Manyun tapi manis. Ya, teman terserah. Tapi kalau gaya gorila mah nih anggar we hese gitu. Nah nanti lama-lama si kimia tubuh dari si orang yang kita tuju itu berubah
menjadi seperti ini, sesuai apa yang kita mau. Jadi mengudag-udag, kita suruh apa dia mau, karena takut lepas dari kita. Nah, itu cheat namanya. Pakai cheat, pakai Gymshark. Tapi kan terbukti yang namanya cheat